Selamat pagi semua, apa kabar? Saya harap semua dalam kondisi baik ya. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Teman-teman, sebelum memulai ibadah ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan, sehingga kami semua bisa berkumpul untuk beribadah pada pagi hari ini. Ampuni juga untuk kesalahan-kesalahan kami yang membukakan hati-Mu ya Tuhan. Berkati untuk ibadah ini supaya bisa berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kasih Allah kepada kita sangat besar. Ia telah memulihkan dosa-dosa kita. Marilah kita menyanyikan lagu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kunaikan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji dan meninggikan nama-Mu selalu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Ku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Teman-teman, marilah kita doa syafaat. Bapa kami di surga, terima kasih dan puji syukur hanya untuk-Mu saja. Berkat kemurahan-Mu, kita semua dapat bersekutu dan berkumpul pada kegiatan ibadah pada hari ini. Bimbinglah dan tolonglah kami pada ibadah hari ini agar kita semakin dekat padamu. Tolonglah para staf, guru, dan murid-murid yang melakukan pembelajaran, baik itu offline maupun online, agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berikanlah para staf, guru, dan murid-murid serta orang tua kesehatan dan keselamatan dimanapun mereka berada. Tolonglah juga para pemimpin, dokter, dan tenaga kesehatan yang saat ini sedang berjuang di garis terdepan melawan pandemi COVID-19 ini.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri sambil menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Bagaimana keadaan hari ini?
Kiranya kita semua di dalam perlindungan Tuhan diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga semangat dan sukacita. Terlebih pagi ini kita beribadah bersama-sama dan kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan memelihara hidup kami sampai saat ini. Kami mau bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berbicara kepada kami ya Tuhan. Tolong kami semua ya Tuhan punya hati yang mau belajar kebenaran firman Tuhan. Punya hati yang mau terus dibentuk oleh Tuhan. Dan Tuhan tolong kami bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sebelumnya pagi ini Miss mau kasih 2 tebakan buat kalian. Wah, tebakannya mudah atau susah ya? Nah, coba kalian lihat gambar yang pertama ini. Ini kira-kira gambar binatang apa? Ayo coba tebak. Wow, tentunya tidak susah ya. Ya, benar. Ini adalah binatang jerapah. Nah, kemudian yang kedua. Ini kalian lihat gambarnya, ini negara mana? Tentu juga tidak sulit, pasti kalian tahu ini adalah negara atau negeri Belanda. Wah, tebakannya mudah Miss, itu untuk anak SD betul, kita mudah tahu, kita tahu sekali. Meskipun tadi itu gambarnya hanya kecil, tapi kalian pasti bisa langsung menebak, itu jerapah. Kenapa? Karena jerapah memiliki motif corak kulit yang sangat khas, yang berbeda dengan binatang yang lainnya. Nggak ada binatang yang kulitnya seperti itu. Demikian juga tadi gambar yang kedua. Wah, kalian tahu itu kalau ada kincir angin, kalau ada bunga tulip, itu pasti negeri Belanda. Karena ciri khas mereka mudah dikenali. Nah anak-anak, pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita bisa tahu kalau seseorang itu adalah murid Kristus, pengikut Kristus? Dari apanya kita bisa tahu ya? Apakah dari cara berpakaian? Apakah dari aksesoris yang digunakan? Oh, karena dia pakai kalung salib, di mobilnya ada tulisan Jesus. Atau mungkin karena dia baca Alkitab. Bawa Alkitab, pasti dia pengikut Kristus. Atau karena dia rajin pelayanan, di gereja pelayanan, di sekolah pelayan, dia pasti adalah murid Kristus. Atau karena dia tahu banyak Alkitab, doktrin-doktrinnya ngerti, pandai berdebat soal Alkitab. Apakah itu menjamin bahwa dia adalah murid Kristus? Sayangnya Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Alkitab di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 sampai 35. Di sini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu apa? Jikalau kamu saling mengasihi. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus atau pesan-pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Nah, jelas dari ayat ini kita bisa tahu apa cirinya seseorang itu bisa diketahui bahwa dia adalah murid Kristus, yaitu dari kasihnya. Kita dikenal sebagai murid Kristus karena kasih yang kita miliki. Tapi kasih yang bagaimana? Bukan kasih sembarang kasih tentunya ya. Kita mau belajar dari firman Tuhan bagian ini. Nah, menarik sekali di sini Tuhan Yesus mengatakan, "Aku memberikan perintah baru." Oh, ini perintah baru katanya. Padahal isinya adalah untuk saling mengasihi sesama. Mungkin kalian katakan, wah itu sudah ada sebelumnya Miss.
Di perjanjian lama sudah ada perintah untuk mengasihi sama. Dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat 18, di situ Tuhan juga memberitahu bangsa Israel untuk apa? Mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Demikian juga Tuhan Yesus merangkumkan seluruh hukum, seluruh perintah Tuhan dalam dua. Yaitu pertama mengasihi Tuhan Allah, dan yang kedua mengasihi sesama seperti diri sendiri. Nah kalau gitu apa yang baru? Kan sudah pernah disampaikan. Nah menarik sekali memang di sini. Kata perintah baru ini menandakan bahwa perintah Tuhan Yesus ini memiliki standar yang berbeda dengan perintah sebelumnya. Standarnya lebih tinggi. Kalau sebelumnya Tuhan Yesus katakan apa? Mengasihi sesama, kasihlah sama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Jadi tolak ukurnya adalah diri kita sendiri, kasih diri kita sendiri. Tetapi sekarang berbeda. Tuhan Yesus katakan apa? Mengasihi sesama sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Jadi tolak ukurnya bukan kasih kita, tetapi adalah kasih Kristus. Dan menarik kata yang dipakai di sini, kata saling mengasihi, ya, perintah supaya kamu saling mengasihi. Nah, mengasihi di sini digunakan kata agapau dari agape, yang kita tahu bahwa itu adalah kasih Allah. Itu juga yang kata yang dipakai ketika Tuhan Yesus katakan seperti aku telah mengasihi kamu. Mengasihi kamu di sini juga menggunakan agapau, kasih Allah. Jadi jelas bahwa standar yang lebih tinggi ini, patokan kita mengasihi sesama itu adalah kasih Kristus, bukan kasih diri kita sendiri. Nah, apa sih bedanya kasih manusia dengan kasih Allah? Kalau kasih manusia, ya, itu seringkali kita katakan kasih yang jikalau bersyarat. Jika kamu mengasihi aku, ya aku mengasihi kamu. Jika kamu baik sama aku, ya aku juga baik sama kamu. Kalau aku mengasihi kamu terus kamu benci aku, garai aku terus, buat aku jengkel, ya sorry, aku nggak bisa lagi mengasihi kamu. Bersyarat. Ya, di situ gambarnya tos. Wah, ada anak tos itu berarti wah kita ini klik, klop. Nah, kita ini bisa enak gitu ya, saling menguntungkan satu dengan yang lain. Itulah kasih manusia, kasih yang menguntungkan diri sendiri. Kalau dikatakan apa? Egosentris atau egois, kasih yang pamrih. Yang kembali ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan diri sendiri. Aku mengasihi kamu, aku membantu kamu. Nanti kalau aku ada kesulitan, kamu juga bantu aku loh ya. Nah, ada pamrihnya. Aku mau menolong kamu, aku mau menyatakan kasihmu supaya aku bisa diterima. Aku bisa dianggap sahabat. Aku tidak ditinggalkan oleh kelompokku. Supaya aku dihargai, supaya aku dipuji. Nah, ujung-ujungnya bukankah itu kembali kepada diri kita sendiri? Itulah kasih manusia, kasih yang egosentris. Pantas enggak ya orang itu saya kasihi? Kalau dia nggak pantas, ya nggak aku kasihi. Tapi kalau memang dia baik, dia pantas, ya aku mengasihi dia. Itulah kasih manusia sangat terbatas. Bahkan kalau kita mau mengampuni orang lain sebagai wujud kasih kita pun biasanya begitu kan? Kamu loh sudah bohong sama aku 1 kali tak maafkan, 2 kali sudah tak maafkan lagi, 3 kali. Ya wes masih tak maafkan. Nah sekarang keempat, kelima, ya sorry aku nggak bisa lagi mengampuni kamu, nggak bisa lagi maafkan kamu. Wah terlalu sakit hati aku, sorry aku nggak bisa mengampuni kamu. Terbatas kasih manusia. Tetapi bagaimana dengan kasih Allah? Kasih Allah seringkali dikatakan dengan kasih yang walaupun, kasih yang tidak bersyarat. Walaupun kita ini manusia sudah sangat-sangat memberontak, tidak taat kepada Tuhan. Menyakiti hati Tuhan berulang kali. Tapi toh Tuhan mengasihi kita. Ini perintah ini dikatakan oleh Tuhan Yesus pada saat perjamuan terakhir bersama dengan murid-murid Yesus. Yesus tahu
sebentar lagi ada 2 muridnya yang akan mengkhianati dia, yaitu Yudas yang akan menjual Yesus dan Petrus yang akan menyangkal Yesus. Itu jelas dikatakan di ayat sebelumnya dan di ayat sesudahnya. Yesus tahu. Tetapi ketika Tuhan Yesus melayani mereka, membasuh kaki murid-muridnya, apakah Tuhan Yesus kemudian dalam hati berkata, Yudas, Petrus, bentar lagi ya kamu akan mengkhianati aku. Sorry, aku tidak bisa membasuh kaki. Tidak. Tuhan Yesus membasuh semua kaki muridnya. Bahkan kita tahu setelah Yesus dikhianati oleh Petrus, Yesus masih menjumpai Petrus setelah Yesus bangkit. Yesus memulihkan Petrus, tetap menerima Petrus, bahkan memberikan satu kepercayaan yang luar biasa. Gembalakanlah domba-dombaku. Kepada murid-murid yang lain Tuhan Yesus tidak secara khusus berkata seperti ini. Tetapi kepada Petrus Tuhan Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang walaupun kita sudah sedemikian berdosa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi kita. Kasih Allah juga kasih yang tidak ada batasnya, tiada batasnya. Seberapa besar dosa kita, seberapa banyak dosa kita, seberapa beratnya dosa kita, Tuhan Yesus tetap mau mengampuni kita. Kita ingat 2 orang yang ada di samping Tuhan Yesus ketika disalib. Mereka adalah penjahat yang paling jahat saat itu. Karena saat itu orang yang paling jahat baru dihukum disalib. Kecuali Tuhan Yesus tentunya ya. Nah, seseorang yang di samping Tuhan Yesus yang disalib itu, ketika dia mengakui Tuhan Yesus, berkata kepada Tuhan Yesus, ingatlah aku. Tuhan Yesus pun mengampuni dia. Tuhan Yesus katakan, hari ini juga kau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tetap diampuni oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau kita mau hitung-hitungan sama Tuhan ya, katakanlah hitungan yang paling gampang nih, saya seringkali mau menggambarkan betapa besarnya, tiada batasnya kasih Tuhan itu. Katakanlah kita ini berdosa setiap hari, paling gampanglah 3 kali sehari ya, seperti kita makan 3 kali sehari. Itu katakanlah 3 kali sehari. 1 bulan berapa? Ya 90, katakanlah supaya gampang, 100 kali lah 1 bulan kita berbuat dosa. 1 tahun berapa? 100 kali 12 berapa? 100 kali 12, 1200, betul ya? Nah, kalau umur kalian misalnya saat ini mungkin sekitar 15, wah kalau yang pinter matematika pasti gampang hitungnya. Berapa dosa? Mungkin sekitar 18.000, wah sudah puluhan ribu dosa kita. Nah kalau waduh lebih banyak lagi sudah dosanya ya. Tapi seberapa banyaknya dosa kita, seberapa beratnya dosa kita, tetap Tuhan Yesus itu mau mengasihi, mengampuni kita. Nah inilah kasih Allah yang dimana kita harus belajar untuk melakukannya. Kasih yang walaupun yang tak bersyarat, meskipun dia menjengkelkan saya, meskipun kamu membenci aku, ya wis aku tetap mengasihi kamu. Kasih yang memberi, kasih yang berkorban, kasih yang tiada batasnya, pengampunan yang tiada batasnya, itu yang harus kita lakukan. Mungkin kita katakan, susah mis, aduh lah saya kan bukan Tuhan Yesus ya. Nah saya ini manusia berdosa gimana? Aduh apalagi kalau ketemu orang-orang yang bencekno gitu ya toh. Nah memang ujiannya, ujian kasih itu adalah ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang kita merasa sulit untuk dikasih. Itu ujiannya. Nah bagaimana kita? Seringkali mungkin kita akan gagal, gak bisa. Memang dengan kekuatan kita sendiri kita gak mampu, itu kita akui. Tetapi ketika Tuhan memberikan perintah kepada kita, itu Tuhan tidak lepas tangan. Tidak, pasti Tuhan yang akan menolong, memampukan kita. Tuhan memberikan solusi bagi kita. Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan ini, mengasihi sesama dengan kasih Tuhan Yesus. Yang pertama adalah tentunya miliki kasih Kristus.
kita disuruh, diminta untuk mengasihi orang lain dengan kasih Kristus. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi dengan kasih Kristus kalau kita sendiri nggak memiliki kasih itu? Mustahil. Kalau temanmu butuh minum, butuh air minum, kamu baru bisa memberi dia minum kalau kamu punya air minum. Kalau kamu nggak punya, ya nggak bisa menolong. Nah, oleh sebab itu, sudahkah kita memiliki kasih yang sejati? Kasih Kristus itu yang sudah mengampuni semua dosa kita. Yang sudah menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Kasih Bapa yang benar-benar sejati. Sudahkah kau miliki? Sudahkah kau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Kalau belum terlambat. Terimalah kasih Kristus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib itu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Di sanalah kamu akan merasakan kasih yang demikian luar biasa, yang tidak akan pernah kamu dapatkan dari siapapun juga, dari manusia manapun juga, dari materi apapun dari dunia ini. Nggak ada yang bisa memberikan kasih itu. Hanya di dalam Yesus Kristus. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan jika kamu sudah bisa merasakan kasih yang demikian besar, kasih yang sudah berkorban untuk kamu demikian besar, kamu bisa merasakannya, kamu menyadari itu. Terima kasih Tuhan, aku yang harusnya dihukum di neraka, tapi Tuhan sudah menyelamatkan aku, mengasihi aku. Ketika kita bisa merasakan dan menyadari itu, barulah kita pun bisa mengasihi orang lain. Barulah kita pun bisa menolong orang lain dengan kasih yang tulus. Barulah kita bisa mengampuni orang lain dengan kasih Kristus. Kemudian yang kedua, solusi yang Tuhan berikan adalah hidup melekat pada Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ini masih bagian dari pesan-pesan Tuhan Yesus kepada para murid sebelum Yesus disalibkan. Di sini berbicara tentang pokok anggur. Dalam ayat yang ke-5 Tuhan Yesus katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan menariknya di dalam ayat yang ke-12 Tuhan Yesus mengulangi lagi perintah yang sama, dikatakan inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Hidup di dalam Dia, Tuhan di dalam kita. Artinya apa? Hidup dekat dengan Tuhan, hidup yang melekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus menggambarkan seperti kita ini seperti ranting dari pohon anggur. Bagaimana ranting itu akan mengeluarkan buah, maka dia harus menempel dengan batang. Sehingga dia mendapatkan sari-sari makanan yang dibutuhkan untuk dia berbuah. Kalau ranting itu terpisah dari batangnya, pasti dia mati, tidak bisa berbuah. Nah, itulah gambarannya. Ketika kita menempel dekat dengan Tuhan, disitulah kita akan mendapatkan sari-sari makanan yang kita butuhkan untuk kita bisa keluarkan. Nah, bagaimana caranya kita dekat menempel dengan Tuhan? Ya mungkin kedengarannya klise bagi kalian. Memang kita harus belajar firman Tuhan, benar. Tiap hari membaca firman Tuhan, merenungkan, belajar apa kata Tuhan. Berdoa, menjalin relasi terus-menerus dengan Tuhan. Baik doa secara formal yang kita sediakan waktu khusus untuk berdoa. Atau mungkin yang informal. Dalam keseharian, dalam aktivitas kita selalu tetap ingat sama Tuhan. Kita bisa dalam hati berkata, Tuhan tolong aku. Tuhan sertai aku. Tuhan aku mau belajar seperti ini. Tetap menjalin relasi dengan Tuhan. Disitulah kita dekat dengan Tuhan. Selalu terhubung dengan Tuhan. Disitulah kita akan bisa mengeluarkan
sari-sari makanan dari firman Tuhan ini untuk kita bagikan kepada orang. Termasuk di dalamnya adalah mengasihi dengan kasih Kristus. Nah, anak-anak, ketika Tuhan memberikan perintah, mungkin kita katakan sulit, tetapi kalau Tuhan berikan perintah, berarti Tuhan tahu kita bisa melakukannya. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan pertolongan Tuhan. Ada seorang yang bernama namanya Corrie ten Boom. Ini orang Belanda. Dia meninggal umur 91 tahun. Ya. Dia menceritakan pengalaman hidupnya dalam buku, dalam film, ya sudah difilmkan. Nah, ketika dia sekitar umur 50 tahun. Nah, dia ini tinggal di Belanda. Nah, Belanda sudah dikuasai oleh Nazi Jerman. Nah, keluarga dari Corrie ini mereka mengasihi orang, ya, mereka taat pada perintah Tuhan, dan dia menolong orang-orang Yahudi ditampung di rumahnya. Nah, Nazi sedang mencari orang-orang Yahudi, dan akhirnya keluarga Corrie ini pun ditangkap karena dikatakan, kamu menyembunyikan orang Yahudi. Ditangkaplah mereka di penjara. Penjaranya nggak bersamaan, dipisah-pisah, ya, Corrie sendiri, kakaknya sendiri, papanya sendiri. Sangat-sangat sedih dia. Dan berapa bulan kemudian dia mendengar bahwa papanya meninggal di dalam penjara. Aduh, betapa sedihnya hatinya. Beberapa waktu kemudian akhirnya dia bisa bertemu dengan kakaknya bernama Betsy. Ya. Dipertemukan di satu penjara yang mengerikan sekali. Nah, di situ kakaknya ini mulai dia sakit, ya, batuk. Tapi mereka tetap harus bekerja dari pagi sampai sore, bekerja terus di luar tuh, ya, mencangkul, Wah, kakaknya ini dia mau istirahat tapi malah dipukul oleh sipir penjara itu. Tidak boleh, dimarah-marah. Si Corrie ini sangat marah. Kenapa kakakku sakit? Malah dipukul sampai tersungkur seperti itu. Tidak berapa lama kemudian kakaknya ini meninggal dunia. Aduh, betapa sedihnya Corrie ini. Dan oleh mujizat Tuhan, berapa bulan kemudian Corrie ini pun dibebaskan. Katanya itu salah administrasi. Dia dibebaskan keluar setelah 10 bulan di dalam penjara itu. Dan kemudian dia melayani Tuhan. Nah, 2 tahun kemudian si Corrie ini pergi ke Jerman. Ya, dia biasa melayani di gereja, dia bersaksi tentang bagaimana imannya kepada Tuhan dalam keadaan yang sulit, bagaimana Tuhan mengasihimu, mau mengampunimu. Dia bersaksi seperti itu. Nah, setelah dia bersaksi, banyak orang mengucapkan thank you, terima kasih, kasih yang luar biasa yang meneguhkan. Dan tiba-tiba dia mendengar satu suara yang tidak asing lagi baginya, yang berkata, thank you, Mrs. Corrie. Seketika itu juga seperti film itu berputar di dalam otaknya. Dia ingat kembali bagaimana kakaknya dipukul dengan keras oleh seorang laki-laki sipir penjara. Itulah suara yang dia dengar. Dengan agak gemetar, dia melihat seorang laki-laki berdiri di depan dia dan berkata, thank you, Mrs. Corrie. Saya hari ini merasakan kasih Tuhan yang demikian besar. Meskipun aku demikian berdosa, tetapi Tuhan Yesus mau mengampuni aku. Aku sangat bersyukur. Terima kasih. Tetapi apakah Mrs. Corrie mau mengampuni aku? Saat itu dalam hati Mrs. Corrie dia katakan, tidak bisa. Orang ini yang dulu menyakiti kakakku, menyebabkan secara tidak langsung kakakku meninggal dunia. Yang juga sudah menyakiti aku. Dan begitu banyak ribuan orang yang disakiti oleh dia. Bagaimana aku bisa mengampuni orang seperti ini? Tetapi saat itu, apa yang dilakukan Corrie? Dia langsung ingat Tuhan. Dia langsung berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku butuh kasih-Mu. Alirkanlah kasih-Mu itu dalam hatiku. Aku butuh pengampunan-Mu, Tuhan. Supaya aku bisa mengampuni. Dan saat itu Tuhan yang menggerakkan dia. Untuk akhirnya dia bisa mengangkat tangannya, menjabat tangan dari sipir penjara itu. Dan dia katakan, aku memaafkan. Lega rasanya. Dia tidak bisa mengasihi, tetapi ketika dia berseru kepada Tuhan, dia minta kasih Tuhan, dia minta pengampunan Tuhan, maka
Tuhan memampukan dia untuk bisa melakukannya, menyalurkan kasih Allah itu. Nah, anak-anak, ketika kamu merasa sulit untuk bisa mengasihi dengan kasih Kristus, ingat, segera berdoalah, mintalah kepada Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Apakah kalian murid Kristus, pengikut Kristus? Apakah orang-orang di rumahmu melihat bahwa kamu adalah murid Kristus? Apakah temanmu melihat engkau adalah murid Kristus? Apakah mungkin musuhmu bahkan melihat engkau adalah murid Kristus? Dari mana mereka bisa tahu? Ketika kita bisa mengasihi mereka dengan kasih Kristus. Kasih yang walaupun, kasih yang rela berkorban, kasih yang memberi, kasih yang tanpa batas, pengampunan tanpa batas. Itulah yang perlu kita belajar untuk kita nyatakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih yang demikian besar yang sudah Tuhan berikan buat kami. Dan sudah kami rasakan, sudah kami terima. Sehingga kami boleh diselamatkan. Kami boleh diampuni. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk memiliki kasih-Mu dan kami pun bisa mengeluarkannya itu. Kami bisa menyalurkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kami. Sehingga orang lain, bahkan dunia ini bisa melihat bahwa kami adalah murid-murid Kristus melalui kasih kami. Mampukanlah kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Ella Kristianar yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih.